Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sifa Salwa Salsabila, NPM 1911070266, kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Statistika AUD dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Langsung saja ke materi pertemuan pertama, penelitian dan statistik. Pengertian penelitian. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian merupakan cara ilmiah. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. A. Rasional. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. B. Empiris. Cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. C. Sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Masih mengenai tentang penelitian, data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu seperti valid, reliable, dan objektif. Valid artinya menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Reliable menunjukkan derajat konsistensi atau keajegan dalam interval tertentu. Objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang atau interpersonal agreement. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian betul-betul data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian, data yang diperoleh diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap suatu pengetahuan. Kemudian pengembangan, data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Statistik. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistika, cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik, produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistik deskriptif, teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik deskriptif hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif yang disertai perhitungan sederhana untuk memperjelas karakteristik data. Statistik inferensial, statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Statistik inferensial untuk menguji hipotesis, baik hipotesis nol maupun hipotesis kerja, tentang ada tidaknya hubungan perbedaan dan fungsi peramalan di antara dua variabel yang diuji. Masalah-masalah dalam pendidikan. Komponen raw input atau karakteristik pribadi peserta didik, siswa, mahasiswa seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Komponen instrumental input seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Komponen environmental input seperti iklim lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi politik. Komponen proses seperti kualitas interaksi guru-siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Dan komponen output seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan keterampilan atau kecakapan. Di pertemuan yang kedua, distribusi frekuensi. Pengertiannya, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data
dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari distribusi frekuensi ini dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya, data dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Kemudian pertemuan ketiga, data statistik. Definisi data. Data adalah himpunan nilai atau variate atau datum atau informasi yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Jenis-jenis data. Di sini ada dua jenis data. Yang pertama, data kualitatif, misalnya jenis kelamin, warna bunga, atau habitat, dan lain-lain. Data yang kedua yaitu data kuantitatif, ada dua bagian yaitu data diskret, salah satu contohnya adalah jumlah kloroplas, dan yang kedua data kontinu, salah satu contohnya itu berat badan. Di pertemuan keempat, membahas tentang ukuran pemusatan data atau central tendency. Pengertian dari central tendency merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya nilai rata-rata atau MEA, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Di pertemuan yang kelima, ukuran penyebaran data. Pengertiannya, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Jangkauan atau rank, simpangan rata-rata atau data tunggal, data kelompok, simpangan baku, standar deviasi, data tunggal, data kelompok, kuartil, data tunggal, data kelompok, persentil, data tunggal, data kelompok, koefisien variasi, dan angka baku atau nilai standar. Kemudian di pertemuan ketujuh yaitu populasi dan sampel. Definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Alur pengambilan sampel. Nah, di sini ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu populasi seluruh mahasiswa di kampus. Kemudian frame sampel daftar mahasiswa yang registrasi semester terakhir. Kemudian menuju ke sampel 20 mahasiswa yang bayar registrasi, dan di paling yang terakhir itu unit eksperimen seorang mahasiswa. Kemudian pertemuan ke-8, hipotesis. Menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Bagaimana sih membuat hipotesis? Nah, proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk membuat hipotesis. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus tidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan diuji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung, dua variabel bebas.
Yang ketiga, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada suatu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Yang kelima, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Kemudian pertemuan yang kesembilan tuh korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependent atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependent atau tidak bebas, disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen bebas berhubungan dengan satu variabel dependent tidak bebas, disebut korelasi parsial. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu, juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Pertemuan ke-10 membahas tentang analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjual tahun depan. Kemudian di pertemuan ke-11, uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, menebak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematis, mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden, reliable tetapi tidak valid, atau konsisten tetapi salah sasaran. Kedua, menembak secara acak, merata di segala tempat. Kadang-kadang tembakannya kena sasaran, tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Dalam hal ini, kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok tetapi tidak konsisten. Sekarang jelas bahwa reliabilitas berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang diukur. Ketiga, menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyamping dari sasaran, tidak reliable dan tidak valid. Terakhir, menunjukkan menembak sasaran secara konsisten atau reliable atau valid. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Itulah tadi pembahasan materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.